Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani semuanya, hari ini Tunadaksa akan update tanaman buncis varietas Pertiwi yang di usia ke 37 hari. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan dalam minggu-minggu ini, kurang lebih 1 minggu lagi udah bisa mulai panen pertama. Dikarenakan buncisnya sudah sebesar-besar ini, berarti kurang lebih lah semingguan lagi udah bisa mulai panen pertama. Yang alhamdulillah di bulan ini harga buncis saya mendengarnya cukup lumayan tinggi. Ini buncis yang di usia ke 37 hari. Ini bagaimana ini untuk suhu-suhu para petani buncis, bahkan sampai sudah melebihi ajir 2,20 meter. Ini hasilnya. Ini saya yang menggunakan pupuk kandang hasil fermentasi, yaitu kohe ayam sama kulit bekas perteresan telur yang saya fermentasikan selama 15 hari dengan campuran M4 nya itu 1 botol, cucian air beras itu kurang lebih 20 liter, sama molasenya 2 kilo. Kita fermentasikan selama 15 hari. Dan ini belum saya kasih pupuk kimia atau suntikan pupuk kimia belum, dan penyemprotan pun untuk pengendalian hama cuma 1 kali selama 37 hari ini, cuma 1 kali. Namun saya menggunakan pupuk daunnya yaitu organik, menggunakan simulator, tidak menggunakan bahan kimia. Ini khusus menggunakan organik, yaitu pupuk daun simulator dengan sistem dikecorkan. Dan untuk penyemprotannya saya menggunakan organik juga, yaitu campuran antara simulator, bahan organik sama polbek kalsium aktif. Karena polbek kalsium aktif itu mengandung kalsium yaitu mencapai 90%, yang hasilnya cukup memuaskan dengan menggunakan kalsium aktif polbek dan simulator dicampur sama simulator sama kalsium. Untuk racun kimianya saya cuma sekali aja untuk pengendalian, takutnya ada ulat, karena ulat ya hanya untuk ulat lah pengendaliannya. Jika ada kelihatan ada ulat kita menggunakan. Nah, ini untuk pengendaliannya saya menggunakan kalsium aktif. Ini ada suatu organik. Ini hasilnya cukup memuaskan. Bagaimana para suhu-suhu ini. Namun untuk hari ini, dikarenakan ini belum dipacu dengan pupuk buah, saya akan memberikan hari ini adalah di hari yang ke-37, karena belum sama sekali dikasih pupuk kimia atau pupuk suntikan, karena di bawahnya ada cabai. Jadi saya akan memberikan hari ini MPK 1611 untuk memacu daripada buah. Jadi kita hari ini menggunakan pupuk MPK 1611.
untuk memacu pertumbuhannya, pelebatan pada buah. Dikarenakan ini di musim hujan, jadi kita tidak bisa menggunakan penyemprotan lewat atas atau lewat daun. Terpaksa kita hari ini, dikarenakan kita situasi dan kondisinya di musim hujan, jadi kita sebagai petani, kalau tani yang kita menggunakan organik, ya kita alternatif yang keduanya, karena musim hujan kalau penyemprotan otomatis ini akan habis dengan air hujan. Jadi kita untuk memacu daripada percepatan atau pelebatan buahnya, kita akan menggunakan pupuk bawah, yaitu menggunakan NPK 1616 Mutiara. Sebetulnya kalau di musimnya ada panas, kita menggunakan lewat atas. Dikarenakan lewat atas kita nggak bisa, mau tak mau kita menggunakan lewat bawah, lewat media tanam, lewat media tanahnya aja. Dikarenakan kita untuk media atas, pemberian nutrisi atas tidak bisa, karena otomatis akan habis, dikikis kembali oleh air hujan. Itulah kelemahan daripada petani. Jadi kalau kita situasinya seperti ini, musim hujan, ya kita otomatis kita mengambil alternatif lain supaya hasilnya maksimal. Ini benar-benar memuaskan hasil pengecoran simulator. Benar-benar simulator itu sangat bagus, karena simulator itu untuk mengurai pupuk dasar yang ada dalam tanah. Jadi dengan penguraian pupuk dasar itu, supaya tanah itu gembur, terus yang kelebihan daripada pupuk kimia yang ada di dasar tanah bisa diuraikan dengan simulator. Itu fungsi simulator adalah untuk penguraian pada dasar tanah, untuk meningkatkan unsur hara. Setiap tanah itu tetap tanah itu ada unsur haranya, namun unsur hara yang ada dalam tanah secara alami jelas kurang unsur haranya. Jadi kita untuk memacu unsur haranya lebih meningkat, kita otomatis memberikan unsur hara tambahan untuk penguraian pada tanah tersebut. Karena tanah itu di dasarnya, kalau awalnya ada pupuk kimia, pupuk dasar daripada pupuk kandang, biar terurai. Ya, terurai itulah kita mencari bahan yang bisa mengurai daripada pupuk dasar itu sendiri, yaitu kita menggunakan simulator. Boleh dicoba untuk para petani-petani, Powerback, kalsium aktif, sama simulator. Ini hasilnya cukup memuaskan. Cukup sekian update pertanian tunadaksa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.